dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fadilah Putri Wijaya dan saya Indra Saputra ingin menyampaikan materi pengenalan sejarah. Materi berikutnya, silakan simak video berikut. Pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang berarti pohon. Lalu, apa sih hubungan sejarah dengan pohon? Pohon di sini mengandung pengertian cabang genealogis dari suatu kelompok keluarga tertentu. Jika dibuat bagan, sejarah seperti profil pohon yang ke atas penuh dengan cabang dan ranting-rantingnya, serta ke bawah yang menggambarkan cabang dari akar-akarnya. Jadi, kata syajarah itu awalannya gambaran silsilah atau keturunan. Di dunia barat, sejarah dikenal dalam bahasa Inggris history. Sebenarnya, kata history berasal dari bahasa Yunani kuno, historia, yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Dalam bahasa Inggris, history berarti masa lalu. Sejarah juga disebutkan dalam bahasa Prancis, historie, dan dalam bahasa Italia, storia. Arti historie dan storia adalah sejarah. Dalam bahasa Jerman, sejarah disebut Geschichte, artinya yang terjadi. Adapun dalam bahasa Belanda, sejarah disebut dengan Geschiedenis. 1. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian pada masa lalu yang tidak akan terulang kembali. Peristiwa masa lalu dapat dikategorikan sebagai sejarah jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu abadi, unik, dan penting. Abadi artinya tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Unik artinya tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi saat itu, serta tidak dapat terulang lagi. Peristiwanya mungkin memiliki pola yang sama, namun waktu dan tempat pasti berbeda. Misalnya Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Adapun penting artinya setiap peristiwa memiliki arti penting dan berpengaruh bagi masyarakat umum. Misalnya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda tanggal 27 Desember 1949. Pengertian sejarah sebagai peristiwa memiliki makna yang sangat luas dan beraneka ragam karena semua aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, agama, keamanan, dan sebagainya pasti memiliki peristiwa sejarah. Jadi, untuk memudahkan pemahaman, para ahli sejarah mengelompokkan lagi menjadi beberapa tema, yaitu berdasarkan tema, periode waktu atau periodisasi, atau pembabakan, dan ruang. A. Pembagian sejarah berdasarkan tema. Pembagian sejarah secara tematis seperti sejarah politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, sejarah pendidikan, sejarah kesehatan, dan sebagainya. B. Pembagian sejarah berdasarkan periode waktu dalam kurung periodisasi yang dimulai dari zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman penjajahan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, zaman revolusi fisik, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Orde Reformasi. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Konsep dalam ruang sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 unsur, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. 1. Manusia. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Unsur manusia itu tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktunya. Dalam peristiwa sejarah, manusia mengalami berbagai hal dalam hidupnya, dan semua itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Sejarah manusia berjalan dengan dinamis, bukan statis. Kehidupan manusia dan masyarakat cenderung bergerak dan terus berkembang. Ruang atau spasial. Ruang atau dimensi spasial adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial, serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang juga dapat diartikan sebagai konsep yang paling melekat pada waktu.
Waktu, peristiwa sejarah menempati unsur ruang dan waktu yang terus bergerak ke depan secara dinamis. Oleh karena itu, konsep sejarah bergerak, mengalir, dan berubah secara kronologis. Menurut Kuntowijoyo, dalam waktu terjadi 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Konsep berpikir sejarah. Yang pertama, cara berpikir diakronis. Pendekatan diakronis adalah salah satu pendekatan yang menganalisis evolusi atau perubahan dari waktu ke waktu yang memungkinkan seseorang untuk menilai bagaimana perubahan itu terjadi sepanjang masa. Diakronis memiliki arti memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Tujuan konsep berpikir diakronis adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, cara berpikir sinkronis. Sinkronis artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa atau ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Jadi, arti lain dari sinkronis yaitu meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Yang ketiga, perbedaan diakronis dan sinkronis. Konsep berpikir diakronis menekankan sifatnya yang kronologis, sedangkan konsep berpikir sinkronis cenderung menguraikan masalah-masalah atau pembahasan pada suatu peristiwa. Diakronis cenderung memanjang, sedangkan sinkronis cenderung meluas. Adapun ciri-ciri diakronis, yang pertama, mengkaji dengan berlalunya masa, yang kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya, yang ketiga, bersifat vertikal atau menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa dari awal hingga akhir, yang keempat, bersifat historis atau komparatif. Yang kelima, terdapat konsep perbandingan, dan yang keenam, cangkupan kajian lebih luas. Adapun ciri-ciri sinkronis, yang pertama, mengkaji pada masa tertentu, kedua, menitik beratkan pengkajian pada struktur atau karakter, yang ketiga, bersifat horizontal, keempat, tidak ada konsep perbandingan, kelima, memiliki sistematis yang tinggi, dan yang keenam, sistem lebih serius dan sulit. Perubahan yang terjadi dalam hidup manusia. Manusia dilahirkan menjadi bayi, kemudian dimasuki masa kanak-kanak dan usia sekolah, seperti PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. 1. Perubahan. Perubahan merupakan perbedaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu, seperti kehidupan manusia yang tidak statis tetapi dinamis. Namun, justru perbedaan itulah yang menyebabkan adanya interaksi sosial di antara manusia. Setiap manusia saling membutuhkan karena semua perilaku atau aktivitas yang mempunyai tujuan tertentu. Sejarah bagi kehidupan manusia. Fungsi sejarah menurut Char E.H. adalah sebagai berikut. 1. Dapat memuaskan rasa ingin tahu tentang orang lain, tentang kehidupan para tokoh atau pahlawan, perbuatan, dan cita-citanya. Selain itu, juga dapat membangkitkan kekaguman tentang kehidupan manusia masa lalu. 2. Lewat aktivitas pengajaran sejarah dapat dibandingkan kehidupan zaman sekarang dengan masa lalu. 3. Melalui pengajaran sejarah dapat diwariskan kebudayaan umat manusia. 4. Lewat pengajaran sejarah di sekolah-sekolah dapat membantu mengembangkan cinta tanah air di kalangan para siswa.